Halo, selamat sore. Di sini saya akan menyaksikan tugas UTS Startup Tools, em, di mana kita harus membuat eh, startup. Nah, ini startup saya gagal. Selamat datang. Ini yang pertama. Nah, startup saya ini bernama Regagal. Yang militer kan, we don't have to do it alone. Kita tidak harus menghadapinya sendirian. Selamat datang untuk Bapak investor. Selamat sore, Bapak itu Bapak Hafiz. Ini kelompok saya kan berisi saya sendiri karena saya dulu mendapatkan kelompok. Maka akan saya lanjutkan. Apa itu Regagal? Arwi. Regagal itu adalah platform yang hadir sebagai ruang aman bagi siapapun yang pernah mengalami kegagalan. Karena saya sendiri percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian penting dari perjalanan menuju sebuah keberhasilan. Di Regagal nih, kami, orang yang ikut akan merayakan keberanian untuk mencoba kembali. Seperti itu. Problem yang saya miliki adalah banyak anak muda yang merasa gagal dan malu untuk membicarakan kegagalannya, malu untuk menyampaikan perasaannya bahwa dia merasa gagal, bahwa mungkin uh, uh, mentalnya mulai kena karena kegagalan tersebut. Terus dia merasa tidak ada ruang aman untuk berbagi tanpa dihakimi. Ketika cerita ke temennya bilang, lah lu mah masih mending, ya elah, malah digituin. Terus berikutnya ada kegagalan sering dianggap sebagai aib, bukan proses belajar. Misal ada orang gagal masuk polisi terus merasa sedih banget, dianggap sebagai aib sama dia sendiri gitu. Terus ntar jadi polisi gabungan habis itu karena merasa gagal. Lalu berikutnya adalah kurangnya role model yang terbuka soal kegagalan. Kita tahu bahwa yang kita lihat sehari-hari di sosial media adalah keberhasilan, uh, gemerlap-gemerlapnya, tapi jarang ada yang bicarakan tentang pernah gagal di bisnis apa, pernah gagal di bisnis apa, seperti itu. Masuk setelah problem, the solution. Maaf, masuk the solution setelah the problem ya. The solutionnya adalah, ya kalau kita nggak ada tempat, bikinlah tempat, yaitu platform untuk berbagi cerita kegagalan yang anonim dan atau terbuka. Orang bebas mau anonim, mau terbuka, bebas. Lalu berikutnya adalah komunitas yang suportif dan event yang berbasisnya empati. Lalu ada workshop dan konten edukatif yang untuk membantu kita untuk bangkit kembali seperti itu. Lalu yang terakhir adalah merchandise dan simbol yang memperkuat narasi, yaitu gagal itu wajar kok. VPC, Value Proposition Canvas-nya. Yang pertama kita dari di mana ya? Enaknya ya di sini aja deh. Customer jobs-nya yang sendiri yaitu mencari tempat aman buat cerita kegagalan tanpa takut dijudge. Customer jobs. Yang kedua adalah mencari inspirasi dari cerita gagal yang akhirnya sukses. Kan biasanya kita gitu, kita tahu si ini pernah gagal ini, kita jadikan inspirasi seperti itu. Berikutnya adalah koneksi dengan komunitas yang punya mindset growth dan resilience. Lalu refleksi dan belajar dari pengalaman buruk atau pengalaman gagal orang lain seperti itu. Lalu eh, dapat dukungan moral ya khususnya, dan insight dari orang yang pernah mm, mengalami hal yang serupa seperti itu. Jadi kita bisa kita bisa inilah dapat cerita, misal eh entrepreneur A pernah pabriknya pernah disita, terus merasa
setelah pabriknya disita gini gini gini, gimana dia bangkit lagi, apa yang bikin dia bangkit lagi, seperti itu. Pains. Painsnya adalah takut gagal, dinilai negatif oleh lingkungan ketika gagal. Lalu takut dinilai lah, takut dijudge. Lalu ketika dijudge merasa sendirian. Kalau beliau tidak memiliki tempat terbuka untuk curhat atau dapat solusi atau dukungan. Kita tahu sendirilah, teman tuh biasanya datang itu cuma waktu seneng-seneng doang. Kita gagal, kita sedih, buru-buru datang, buru-buru WA. Kalau kita sana nggak jauh, apa gajian bikin story, bang ada 100 juga bang. Nah elah, biasanya tidak memiliki tempat curhat atau dapat solusi dan dukungan, atau berikutnya kurang referensi real tentang kegagalan dari pengalaman orang lain. Biasanya kalau kita cerita atau dapat cerita lah dari orang secara langsung, biasanya kadang ditambahin bumbu-bumbu ya, mungkin di sini gagal juga kan tambahan bumbu-bumbu buat hyperbola ya, mungkin suatu saat. Tapi yang kita tahu adalah biasanya orang itu kurang referensi real tentang kegagalan dari pengalaman orang lain. Biasanya cuman kayak gagal dikit atau jatuh dikit atau jatuh banget, itu kan ada real ntar seberapa gagal aja. Lalu terjebak overthinking setelah gagal, karir, kuliah, relasi, bisnis, dan lain-lain. Lalu gains-nya nih, apa yang mereka dapatkan? Itu jelas merasa tidak sendiri dan lebih kuat secara mental. Lalu tahu cara bangkit dan menghindari kesalahan yang sama. Ketika misal nih kita pernah baca, oh Pak A pernah atau si C pernah mengalami ini. Oh kemarin dia salahnya di sini nih kayaknya menurut saya, setelah saya telaah, setelah Anda telaah. Kita jadi tahu, oh kita harusnya nggak lewat sini nih, belok dikit. Nah seperti itu. Lalu berikutnya dapat insight yang konkret dari cerita nyata. Ketika ada orang cerita kan pasti ada yang komen, nah itu kan dapat insight konkret dari pengalaman nyata seperti itu. Lalu berikutnya orang jadi berani ambil resiko karena tahu gagal itu wajar. Jadi orang berani ambil resiko. Lalu berikutnya akan merasa produktif kalau sudah gagal, merasa tetap belajar, merasa tetap berkembang walaupun dalam gagalan dengan platform ini, seperti itu. Lalu berikutnya adalah uh, pain reliever dulu deh, yaitu bikin suasana aman dan bebas dari judgment. Nah ini akan didukung dengan moderasi yang kuat seperti itu. Lalu berikutnya adalah konten yang relatable dan lucu supaya masa gagal tidak merasa sendirian. Nah, di balik selain cerita orang-orang yang bebas cerita, itu akan juga ada konten-konten dari hari gagal itu sendiri. Berikutnya adalah komunitas yang supportive, yang aktif dan punya vibe saling dukung. Di sini kita akan mencoba menggrowth, membuat sebuah komunitas yang supportive dan aktif dan punya vibe untuk saling dukung. Lalu edukasi template untuk refleksi kegagalan secara sehat. Lalu yang jelas fitur anonim jika malu bercerita dengan nama asli. Misal gagal, terus kegagalan ceritanya rada-rada, istilahnya merasa rada malu lah kalau kita mau cerita. Ada fitur anonim, tenang saja. Lalu gain creators, badge dan level yang bikin gagal terjadi progress, bukan setback. Jadi badge dan level ini akan didapatkan ketika kita melakukan aktivitas di platform ini gitu. Lalu akses ke mentor buat diskusi yang personal. Lalu cerita-cerita yang menarik dan mudah dibagikan supaya orang lain juga termotivasi. Lalu berikutnya jaringan komunitas yang luas buat peluang baru seperti rekrutmen, collab, dan lain. Misal content creator A cerita di platform kita, cerita gitu kan, gagal. Ada konten creator B, lihat si A nih, oh si A habis kayak gini, ajakin collab ah gitu.
bisa ada peluang baru, atau ada orang yang skillful sedang dikeluarkan dari pekerjaan, terus ada orang yang lihat, yuk joinan bisnis, peluang baru gitu. Yaitu, dan yang terakhir ada konten before after gagal yang ngasih harapan dan motivasi seperti itu. Lalu produk dan servisnya jelas kita jualan, karena gimana mau jalan kalau tidak jualan. Ya, yang pertama, platform untuk share cerita dan kegagalan serta insight-nya. Lalu sistem feedback dan rating untuk cerita. Untuk support ada sistem feedback dan rating di ceritanya seperti itu. Program mentoring dan diskusi refleksif, di mana program mentoring ini mungkin akan berbayar ya. Lalu event komunitas, webinar, Fileneck, curhat bareng, webinar, seminar webinar ya. Lalu Fileneck ini ada satu malam berkumpul di suatu tempat, mungkin di kafe atau mungkin di mana, buat curhat bareng. Ada juga curhat bareng sendiri, mungkin nanti juga online curhat bareng. Lalu yang ada artikel, podcast, video storytelling dari tokoh-tokoh yang pernah gagal seperti itu. Ini mungkin temennya ada artikelnya, ada podcast nih, misal entrepreneur A yang terkenal di Indonesia atau di mana pernah gagal, ajakin podcast, atau video storytelling, eh, monolog dari seorang tokoh gitu. Produk atau MVP-nya, jualan, platform cerita digital, lalu feeder submit cerita, community event online dan offline, podcast dan konten audio visual, yang terus merchandise eksklusif, merchandise eksklusif. BMC, business model canvas, saya geser biar tidak menutupi ya. Oke. Yang pertama, value proportion, di mana ini adalah platform yang aman dan suportif untuk berbagi dan belajar dari kegagalan. Berikut adalah ruang aman untuk berbagi cerita kegagalan tanpa takut judgement. Lalu komunitas yang suportif yang memahami perjuangan mereka. Lalu konten yang inspiratif dari kisah nyata kegagalan yang relatable. Lalu akses ke edukasi, mentorship, dan toolkit untuk bangkit lah. Lalu merchandise dan simbol bangkit yang membangun identitas kita yang positif. Lalu customer relationship-nya, komunitas online yang suportif dan aktif, interaktif, intensif melalui media sosial dan event, fitur partisipatif, cerita user, voting, konten, Q&A, dan lain-lain. Lalu membership dengan akses eksklusif dan dukungan personal. Customer segment-nya, kita mencari customer di usia 18 sampai 40 tahun, di mana orang yang pernah mengalami kegagalan akademik, karir, bisnis, dan personal, atau mahasiswa dan fresh graduate yang baru memulai karir, founder dan solopreneur pemurah, pekerja kreatif, freelancer, startup enthusiast, orang-orang yang pernah mengalami kegagalan dan ingin bangkit, kita tampung. Silahkan bercerita. Atau di usia di atas atau di bawah customer segment kami, tidak menutup kemungkinan anak sekolah merasa gagal, tidak menutup kemungkinan. Channelsnya website dan aplikasi mobile jelas. Media sosial, TikTok, Instagram maupun X, podcast, video storytelling, dan newsletter. Lalu ada kolaborasi dengan komunitas kampus, startup, dan inkubator. Revenue streamsnya, dari mana duitnya? Penjualan merchandise, baju, tote bag, stiker, dan lain-lain. Membership premium, akses mentoring, konten eksklusif, status, event berbayar, kelas diskusi webinar, sponsor atau brand partnership yang relevan, monetisasi konten, YouTube, TikTok, maupun affiliate. Cost structure-nya, yang pertama ada gaji tim, platform atau hosting, marketing dan Zoom, operasional, Zoom, tools, dan lain-lain. Produksi event dan produksi untuk merchandise-nya. Key research-nya nih, tim konten dan komunitas,
platform digital seperti website, sosial media, dan lain-lain. Lalu jaringan mentor dan kontributor cerita, sistem manajemen komunitas dan teknologi, serta brand identity dan kepercayaan publik. Kayak resource kita. Kayak aktivitasnya, kurasi dan moderasi konten gagal. Jadi konten yang masuk ke kita ya akan dikurasi dan dimoderasi ulang. Lalu pengembangan fitur rating, mentoring, dan base, produksi konten, video, desain, tulisan, partnership donation, dan pengelolaan komunitas dan event. Key partnersnya adalah mentor, coach pribadi maupun psikolog, lalu kreator konten dan influencer, komunitas kampus dan organisasi mental health, partner event atau co-hosting, brand lokal untuk kolaborasi merchandise, mungkin kita kolaborasi dengan brand lokal untuk penjualannya biar semakin ini paling meningkat juga ya. Lalu mentor atau figur publik yang pernah gagal, jelas. Selanjutnya kita masuk ke financial projection, duit untuk periode 1 sampai 3 tahun. Nah nih, kita bisa lihat di tahun pertama profit minus 13 juta. Tapi tenang, di tahun kedua profit 1 juta. Tapi di tahun ketiga profit 82 juta. Jadi dari awal 13 kita turun jadi 12, dari 1 juta untung 1 juta dan untung 82 juta. Kami jadi keuntungan 70 juta pada tahun ketiga. Seperti itu. Visi dan misi. Menjadi ruang digital dan komunitas terbesar yang mengangkat narasi kegagalan sebagai bagian sehat dalam perjalanan hidup. Misinya menyediakan platform curhat yang aman dan suportif, membuka percakapan publik tentang kegagalan, membantu bangkit dengan edukasi dan komunitas, serta menormalkan kegagalan lewat storytelling. Seperti itu. We don't have to do it alone. Saya Anggit Pramudito. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan.